Bisa setara dengan menjual tanah nih atau sawah ya guys. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya, Dok Didik. Jadi, pada vlog saya kali ini, saya akan membagikan informasi yang sangat sering ditanyakan bagi orang-orang yang ingin memasuki fakultas kedokteran. Apakah itu? Berhubungan tentang uang, biaya selama menjadi mahasiswa sampai menjadi dokter di fakultas kedokteran. Oke, intinya pantengin saja video saya sampai akhir, jangan di skip, karena di setiap momen, di setiap menit selanjutnya saya akan membagikan bagaimana tips berhemat ala menjadi mahasiswa kedokteran. Belum saya menjelaskan tentang biaya selama menjadi mahasiswa sampai seseorang menjadi dokter, saya ingin memperkenalkan diri saya lagi buat teman-teman yang belum kenal nih. Oke, jadi nama saya Dr. Muhammad Dwi Wahyu atau sering dipanggil Dr. Didit. Saya merupakan seorang alumni dari salah satu universitas negeri yang ada di Makassar, Universitas Hasanuddin. Jadi, mungkin nanti saya akan sedikit membandingkan ketika saat di angkatan saya masuk menjadi mahasiswa fakultas kedokteran dan angkatan-angkatan setelah saya. Karena per angkatan 2013 atau 1 tahun di bawah saya itu sudah menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal yang udah diubah oleh pemerintah. Nanti sebentar kita akan pembahasan saya nanti akan banyak membahas tentang mungkin versi dari kampus saya, karena banyak banget nih versi dari masing-masing kampus yang lain. Tapi semoga saya bisa menjelaskan aja secara umum supaya teman-teman ada gambaran gitu secara umum berapa kocek yang harus disiapkan supaya ingin menjadi mahasiswa kedokteran hingga selesai menjadi seorang dokter. Yang pertama, ada namanya biaya gedung atau biaya pembangunan. Biaya gedung atau biaya pembangunan ini kadang bisa berbeda-beda aja namanya di setiap kampus gitu ya, tergantung dari istilah yang sering digunakan. Tapi secara umum biaya gedung atau biaya pembangunan ini biasanya akan dibayar saat pertama kali kita lulus menjadi mahasiswa fakultas kedokteran tersebut. Tapi ini tidak selamanya. Biasanya yang perlu untuk membayar biaya gedung atau biaya pembangunan ini adalah orang-orang yang lulus melalui jalur mandiri atau jalur non subsidi. Namun kadang juga diberlakukan untuk semua jalur-jalur masuk dari perguruan tinggi tersebut. Bahkan di perguruan tinggi negeri pun menerapkan hal tersebut. Mungkin kalian sudah penasaran banget nih dari tadi, atau sudah nunggu berapa sih nominal biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya gedung atau biaya pembangunan. Sekarang saya jawab. Untuk biayanya itu sebenarnya variatif. Bisa dari tidak ada sama sekali, tergantung jalur yang kalian terima. Apakah misalnya kalian mendapatkan beasiswa atau jalur apa yang kalian masuki, atau bisa menjadi sangat mahal. Kalau untuk bicara tentang angkanya, bisa dari tidak ada sama sekali, bisa sampai di atas ratusan juta, bahkan bisa sampai menyentuh di angka di atas 200 juta. Untuk angka nominalnya itu tadi yang saya bilang, walaupun bervariatif, itu biasanya di-set dengan angka minimal. Jadi kalau misalnya kalian mau bayar lebih dari angka itu boleh, dermawan banget. Saat angkatan 2012 kemarin, saya lulus sebagai mahasiswa fakultas kedokteran dengan jalur non subsidi atau jalur mandiri. Jadi saya perlu mengeluarkan kocek sebesar 100 juta rupiah untuk di kampus saya. Namun mungkin di kampus yang lain bisa berbeda-beda ya nominalnya. Kalau sekarang nih, setahu saya, bahkan kalau misalnya untuk jalur mandiri atau jalur non subsidi itu sudah perlu mengeluarkan kocek sampai 200 juta, tergantung dari universitas-universitas apa yang teman-teman ingin pilih. Next, kita masuk ke pembahasan yang kedua, bayaran SPP. Jadi emang biaya SPP ini akan dibayar setiap 6 bulan. Nah, kalau kalian ingin tahu nominalnya, untuk nominalnya lagi itu sekarang sudah ada namanya sistem UKT, uang kuliah tunggal. Dan uang kuliah tunggal itu akan disesuaikan berdasarkan pendapatan orang tua, tempat tinggal, dan rekening koran, dan lain-lain. Dan semuanya itu akan menentukan kalian akan menempati di kelas mana dalam pembayaran SPP. Jadi biasanya akan ada sistem kelas secara graduasi, secara tingkatan, mulai dari kelas yang paling rendah, kelas 1, kelas 2, sampai yang paling tinggi bisa sampai kelas 5 atau kelas 6, tergantung dari kebijakan kampus tersebut. Nah, kalau saya sudah searching saat ini, info yang terbaru yang saya dapatkan untuk biaya UKT itu sangat bervariatif. Tapi kalau sebagai gambaran umum nih teman-teman, kalau kelas yang paling rendah, teman-teman mungkin bisa mengeluarkan dari tidak membayar sama sekali
atau dari 500.000 sampai ke kelas yang paling mahal itu bisa sampai belasan juta atau lebih dari 20 juta per semesternya. Wow. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tips hemat dari saya tentang bagaimana menyiasati agar mendapatkan SPP yang hemat, jangan di skip video saya di akhir karena saya akan bahas tips itu buat kalian. Kalau saya dulu, saya mengeluarkan kocek saat itu masih murah ya sebenarnya. Karena saat itu saya hanya perlu mengeluarkan biaya 1.500.000 per semester sampai saya lulus menjadi dokter. Jadi nggak ada uang praktikum, mau remedial berapa kali pun, mau sampai UAS pun kita jatuh di blok, kita nggak perlu membayar uang apapun. Kecuali misalnya nanti saat semester sudah habis, semua teman-teman kita udah selesai, kita baru mengikuti ujian atau kelas ulang, kita harus membayar, tapi itu pun hanya membayar uang SPP-nya aja. Nah, kalau sistem yang terbaru, bayangin aja kalau misalnya kalian adalah lulus di jalur mandiri, di fakultas negeri, di fakultas kedokteran, di perguruan tinggi negeri, kalian bisa mengeluarkan uang sampai berpuluh juta per semesternya. Biaya yang ketiga akan ada namanya biaya buku. Tahu sendiri kan, udah jadi rahasia umum kalau misalnya masuk kedokteran itu memiliki buku yang sangat banyak dan yang tebal-tebal dan harganya tidak murah. Mulai dari yang paling murah bisa ada puluhan ribu atau sampai yang paling mahal bisa sampai berjuta-juta. Nah, tapi tipsnya buat teman-teman agar kalian bisa menghindari kemahalan dari biaya pembelian buku ini, teman-teman bisa pinjam melalui kakak-kakak kelas atau senior kalian terlebih dahulu, atau kalian bisa berkonsultasi terlebih dahulu buku-buku apa aja yang wajib atau misalnya yang sebaiknya kita beli emang sebelum menghadapi suatu blok tertentu. Kalau misalnya kalian beli sendiri atas dasar kalian sendiri tanpa bertanya dengan baik kepada senior atau kepada kakak kelas yang udah mendahului kalian, kalian bisa aja akhirnya hanya menumpuk buku-buku tersebut dan tidak dibaca. Karena sebenarnya kalau kita kuliah, kita juga akan mendapatkan slide-slide yang diajarkan sama dosen di kelas, dan kadang itu lebih membantu untuk mempelajari kata-kata kunci apa aja yang bisa kita explore lebih lanjut, yang bisa kita baca lewat buku atau lewat e-book. Karena sekarang kan udah canggih nih, udah zaman teknologi gitu ya. Tentunya teman-teman kalian atau senior-senior kalian yang udah lebih dulu biasanya memiliki koleksi-koleksi e-book yang bisa kalian minta juga. Jadi bisa menghemat biaya lagi di sini. Seperti itu. Jadi jangan malu bertanya, sesat di jalan. Biaya yang keempat, living cost. Kenapa sih bahas ini? Karena sebenarnya kan tidak semua orang-orang yang kuliah di fakultas kedokteran di kota itu berasal dari kota tersebut gitu ya. Kadang banyak banget yang perantau yang dari luar. Sehingga living cost ini juga harus diperhitungkan kalau kalian ingin menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Kalau misalnya kalian tidak berasal dari kota tersebut, untuk living cost itu sebenarnya bervariasi, tergantung dari fasilitas apa aja yang kalian butuhkan. Tapi kalau kalian bertanya tips hemat apa yang kalian bisa dapatkan agar bisa lebih hemat lagi, yaitu kalian sebaiknya mengambil kos-kos yang disediakan oleh fakultas atau dari universitas. Karena selain jaraknya dekat, kalian bisa hemat transportasi, biayanya juga relatif sangat terjangkau atau lebih hemat dibandingkan kos-kos yang disediakan di luar kampus oleh orang-orang lain gitu ya secara umum. Nah, kalau misalnya nominalnya sendiri, kalau kalian nanya, mungkin bisa start dari sekitar 300 ribuan tuh per bulan. Itu kan lumayan murah gitu ya. Yang kelima, yaitu biaya alat-alat kedokteran. Nah, sebagai alat kedokteran, jika kita ingin melakukan praktikum atau ingin melakukan praktik skill gitu ya, tentunya teman-teman akan membutuhkan alat-alat kedokteran. Tapi, karena alat-alat kedokteran ini sangat banyak sekali, dan kalau misalnya saat ini kalian hanya menjadi mahasiswa kedokteran, kalian nggak usah beli selengkap-lengkapnya koleksi-koleksi alat tersebut. Kenapa? Karena kalau kalian sudah beli emang dari awal, itu resiko untuk rusaknya cepat banget karena bisa dipinjam, bisa dipakai, dan akhirnya saat kalian nanti yang sebaiknya punya alat-alat kedokteran itu kalau kalian udah koas. Jadi tergantung kalau misalnya kalian udah menjalani sasa apa, butuh alat-alat apa, nanti bisa tanya aja ke senior-senior kalian, misalnya alat-alat apa yang perlu disiapkan kalau misalnya kita ingin melakukan rotasi di bagian tersebut. Namun, kalau misalnya kalian bertanya alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan kalau misalnya kita menjadi mahasiswa kedokteran, yang sebaiknya ada, ya sebaiknya yang saya sarankan yaitu
hal-hal yang simpel aja gitu, alat-alat yang simpel aja. Misalnya seperti stetoskop kayak gini nih. Stetoskop ini kan bisa harganya dari ratusan ribu sampai ada yang jutaan gitu ya, 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi kalau buat kalian saat menjadi mahasiswa, sebaiknya beli aja yang murah-murah karena ada kok yang harganya puluhan ribu aja. Selain itu bisa beli termometer atau misalnya beli alat untuk pengukur tensi itu kan yang bisa mengembang, namanya sphygmomanometer. Atau misalnya kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain, disesuaikan aja dari praktikum yang kalian ingin lakukan, atau bisa melakukan kongsi-kongsi bersama teman-teman dan belajar bersama dari alat-alat yang kalian kongsi-kongsi tersebut biar lebih hemat. Biaya keenam, biaya rotasi koas. Kenapa saya bahas ini? Karena sebagaimana kita tahu nih ya, tidak semua fakultas kedokteran yang ada di Indonesia memiliki rumah sakit untuk mereka dinas atau berpraktik sebagai dokter muda atau koas. Jadi kadang nih kalau misalnya ada kampus yang ingin memasukkan peserta didiknya untuk koas di sebuah rumah sakit, maka anak didik tersebut kadang memerlukan untuk membayar biaya tambahan di luar biaya SPP mereka nih. Nah, untuk biayanya itu sebenarnya tergantung sih, bisa dari ratusan ribu sampai juta-juta tergantung dari kebijakan kampus dan rumah sakit tersebut. Nah, selain itu kita tahu kan tidak semua center atau fakultas kedokteran ini memiliki center-center yang lengkap di kota-kota mereka. Misalnya nih, ada teman-teman yang dari Kupang bisa belajar ke Bali, bisa belajar ke Makassar untuk mengikuti koas di bagian forensik karena misalnya di sana tidak ada spesialis forensiknya. Dan itu kan mengeluarkan biaya juga kan, biaya pesawat, biaya tempat tinggal di sini, dan itu sebagian besar sih setahu saya dibayar sendiri lagi. Jadi bayangin aja, ada biaya SPP-nya, ada biaya tambahan lagi untuk koas. Biaya ketujuh yang harus dibayar jika ingin kuliah di fakultas kedokteran sampai selesai. Salah satu hal yang paling menggoda yaitu lifestyle atau gaya hidup. Kenapa? Tahu aja kan, gaya-gaya anak zaman sekarang tuh bukan hanya di fakultas kedokteran aja, udah menggunakan mobil ke kampus atau gaya-gaya hidup yang serba-serba modern, mulai dari menggunakan pakaian bermerek, tas-tas yang bermerek, jam tangan yang bermerek, sehingga teman-teman di sini dituntut untuk bisa bersabar. Sabar karena godaan begitu besar. Belum lagi untuk tempat nongkrong harus di kafe-kafe yang mahal atau di kafe-kafe yang bagus agar bisa foto-foto cekrek-cekrek yang keren di-upload di Instagram. Namun semua itu sebenarnya tidak esensial karena sebagai mahasiswa kedokteran tugas kalian adalah belajar dengan baik, berprestasi dengan baik. Tapi untuk gaya hidup itu sesuaikan aja dengan kemampuan kalian dan pilih-pilih teman. Jangan memaksakan diri untuk bergabung kepada teman-teman yang memiliki kualitas gaya hidup yang sangat tinggi. Itu semua kembali dari pribadi kalian. Untuk nominalnya sebenarnya sangat bervariasi untuk gaya hidup, jadi saya tidak akan merincikan di sini. Jadi, kalau misalnya kalian bertanya nih, berapa sih sebenarnya total biaya yang harus kita keluarkan jika ingin menjadi mahasiswa kedokteran sampai selesai menjadi seorang dokter? Nah, kalau saya dulu karena menggunakan sistem yang lama, saya itu mengeluarkan kira-kira totalnya sebesar 100 juta uang pembangunan dan uang SPP sebanyak 1,5 kali 11 itu 16,5, jadi totalnya ada 116,5 juta. Kalau menggunakan sistem sekarang dan misalnya saya kemarin dulu masih menggunakan jalur mandiri atau jalur non subsidi yang menggunakan otomatis kelas UKT yang paling mahal, itu kalau di kampus saya ya sekitar uang pembangunan 200 juta, kemudian uang SPP 20 juta kali 11, 220 juta, totalnya adalah 420 juta sampai selesai dokter. Wow, bisa setara dengan menjual tanah nih atau sawah ya guys. Amazing. Dan untuk nominalnya ini bisa berbeda-beda banget antara universitas yang lainnya. Untuk info lebih jelasnya, teman-teman bisa cek aja di website masing-masing kampus atau bisa bertanya ke senior-senior kalian yang kalian tahu udah masuk di fakultas kedokteran di universitas tersebut. Sekarang saya masuk di pembahasan terakhir, yaitu topik yang mungkin kalian sudah sangat tunggu-tunggu dari tadi dan sudah saya janji dari tadi, yaitu tips hemat sekolah kedokteran. Nah, jika kalian ingin sekolah kedokteran namun ingin dengan biaya yang relatif lebih murah, saya ingin memberikan tips-tips berikut. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, sebaiknya teman-teman memilih kampus dengan fakultas kedokteran yang udah lama seperti yang kebanyakan ada di Jawa, atau kalau misalnya di daerah Indonesia Timur bisa memilih Unhas. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya fakultas kedokteran ini udah lama, biaya gedungnya relatif lebih murah atau biaya maintenance-nya udah lebih kurang dibandingkan dengan fakultas-fakultas kedokteran yang baru.
gitu. Kenapa? Karena alat-alat kedokterannya udah relatif lebih banyak, udah lebih lengkap, tidak perlu pengadaan alat-alat yang baru, alat praktikum udah lebih memadai, dosen-dosennya juga udah banyak sehingga tidak banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Soalnya kalau misalnya kampus-kampus tersebut baru saja membuat fakultas kedokteran, walaupun dia negeri, itu biayanya bisa lebih mahal, bahkan lebih mahal dari perguruan tinggi swasta yang memiliki fakultas kedokteran. Nah, tipsnya nih buat lebih lengkapnya, kalian searching aja di internet, di website masing-masing kampus yang ingin kalian incar. Berapa banyak sih biaya yang harus dikeluarkan dari kampus-kampus tersebut? Atau dari tadi yang udah saya selalu katakan, silahkan bertanya kepada senior-senior kalian atau kakak-kakak kelas kalian yang udah lebih dulu sekolah di fakultas kedokteran tersebut. Tips yang kedua, apabila kamu udah lulus menjadi mahasiswa fakultas kedokteran dengan jalur-jalur tes tadi, kamu sebaiknya mencoba jalur beasiswa bidik misi, karena ini emang beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau misalnya teman-teman lulus mendapatkan beasiswa bidik misi ini, teman-teman kalau tidak salah itu bisa mendapatkan pembebasan dari pembayaran biaya SPP dan biaya pembangunan sampai kalian selesai menjadi dokter selama mengikuti syarat-syarat yang berlaku dari beasiswa tersebut. Dan bahkan nih kalau tidak salah ya, teman-teman itu bisa mendapatkan uang saku per 6 bulan sampai sekitar 600.000. Wow, lumayan juga kan? Jadi jangan pernah khawatir kalau misalnya teman-teman berpikiran bahwa yang harus untuk masuk fakultas kedokteran itu hanya orang-orang yang berduit aja. Selama kalian bisa mendapatkan beasiswa ini, jangan khawatir. Kalian bisa tetap melakukan studi dan melanjutkan cita-cita kalian sampai selesai. Tips yang ketiga, kalau misalnya kalian sudah menjalani perkuliahan di fakultas kedokteran, kalau bisa dipertahankan IPK kalian itu di atas 3. Dan kalau misalnya kalian memiliki banyak waktu dan bisa mengatur waktu dengan baik, silahkanlah aktif di organisasi, karena akan ada namanya beasiswa PPA atau peningkatan prestasi akademik. Jadi biasanya beasiswa ini ditujukan kalau misalnya kalian itu aktif di organisasi dan memiliki nilai akademik yang bagus. Dan saya alhamdulillah dulu mendapatkan beasiswa ini juga. Lumayan buat menambah-nambah biaya tambahan dan meringankan biaya SPP gitu. Nah, yang paling real sih kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan paket yang super hemat, ingin menjalani sekolah kedokteran sampai selesai, belajar yang baik, kamu sebaiknya lulus dengan jalur SBMPTN atau SNMPTN, dan kalian bisa mendapatkan kelas UKT yang paling rendah kalau emang pendapatan atau gaji orang tua kalian emang sesuai dengan kelas tersebut. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kita nih dihitung-hitung ya, misalnya di kampus saya aja, kalau nggak salah saat ini biaya UKT kelas satunya itu sekitar 500.000. Kali aja 500.000 dikali 11 semester dari selama menjadi mahasiswa dan menjalani koas, itu kira-kira sekitar 5.500.000 rupiah. Jadi nggak setara tuh sama yang kalau misalnya mau jual sawah atau jual tanah. Selama kalian belajar dengan baik, jangan ada errornya, jangan ada blok yang diulang, supaya semesternya tidak ada biaya tambahan. Apalagi kalau kalian mendapatkan beasiswa selama menjadi mahasiswa fakultas kedokteran sampai selesai, itu lumayan banget tuh, bisa sampai nggak bayar apapun, justru mendapatkan uang saku. Jadi tetap semangat buat semua teman-teman yang memiliki cita-cita menjadi mahasiswa fakultas kedokteran. Nggak perlu khawatir tentang masalah ekonomi. Yang jelas kalian mau mencoba dan mencari informasi selengkap mungkin tentang jalur-jalur beasiswa apa aja yang kalian bisa dapatkan jika ingin meringankan biaya kuliah kalian nantinya. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya dalam YouTube channel saya. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa.